Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji aku yang di kolom komentar di salah satu video yang pernah aku upload beberapa hari yang lalu, aku mau nyeritain tentang kisah horor atau kejanggalan yang jadi sebenarnya memang bukan kejanggalan sih, tapi memang sebelumnya juga aku udah tahu kalau tempat itu sering dipakai untuk ritual gitu. Nah, sebelum aku naik pun aku di bawah, bukan di bawah sih, di bawah lah pokoknya, di bawah gunungnya itu tuh ketemu sama bapak-bapak yang lagi ngambilin bambu, dan dia tuh nanya, kata dia ya, dia tuh nanya sama aku tuh mau kemana. Terus aku jawab, aku mau ke atas pak, mau ngecamp atau mau bermalam di sini selama 3 hari 2 malam. Terus bapaknya bilang, kamu udah pernah kesini belum? Kalau belum nih nggak usah, pulang aja, karena di sini tempatnya khusus untuk ritual, kayak serem gitu pokoknya. Ya banyak kisah horornya dan kisah mistisnya. Dan aku jawab, aku bilang, kataku, aku udah sering pak kesini dan aku udah tahu kalau tempat ini pernah atau sering dijadikan sebagai tempat untuk ritual gitu. Dan awal cerita, aku awalnya nggak ngecamp di atas, dia di tempat ini ngecampnya, di tempat yang sebelum aku pindah ke atas aku di sini dulu. Dan aku pindahnya karena banyak kalajengking, hewan-hewan berbisa gitu. Aku matiin 3 hewan itu di sini. Dan padahal di tempat ini aku udah take beberapa video, udah buat shelter juga, udah buat perapian, udah siap semuanya dan tinggal nunggu malam aja. Tapi keadaan alamnya kayak tempatnya sih memang kalau dari pangan gitu memang di sini ada, dan hanya ada hewan berbisanya atau hewan-hewan yang bisa dibilang mematikan, dan keamanannya pun kurang. Padahal aku udah survei tempatnya, waktu survei pun nggak ada, udah aku bersihin dan aku padahal waktu itu yakin di sini tuh memang aman tempatnya. Tapi pas aku pakai untuk overnight, aku pakai untuk solo camping, ternyata enggak, dan terpaksa aku pun harus pindah ke atas, dan terjadilah kejadian horor itu. Dan pas sampai atas pun aku udah hampir maghrib gitu, waktunya udah nggak cukup kayaknya untuk di-tag, dan karena harus buru-buru untuk bikin shelter, karena lagi kan udah ditimpa dengan gerimis juga, terus cuacanya juga mendung gelap banget. Jadi aku terpaksa bikin shelter tanpa aku tag lagi. Dan pas menjelang maghrib itu aku masih duduk santai-santai setelah bikin shelternya. Terus pas habis maghrib itu, pas aku masih duduk santai-santai itu, ternyata hujan badai turun dan mendungnya itu pun gelap banget. Banyak juga petir. Terus karena aku belum masak, belum bikin makanan untuk makan malam gitu. Terus pas waktu aku kan pas ditimpa hujan lebat itu, aku langsung buru-buru masak. Itu kalau nggak salah pas lagi masak telur di dalam pakai bambu. Dan setelah beres masak itu terjadilah kejanggalan atau horornya tempat itu. Dan auranya pun langsung beda, langsung yang harusnya hujan petir plus badai itu dingin,
ngerasa janggal aja dan beda banget gitu. Mungkin kalau misalkan yang lain ngerasain pas ketika hujan badai, mau di rumah atau di luar rumah pasti ngerasainnya dingin, dan waktu itu aku ngerasain itu cuacanya anget. Bukan cuacanya, maksudnya udaranya anget, beda aja gitu. Dan aku kagetnya waktu pas aku ngedit video, kayak ada yang aneh aja gitu dari video itu. Sempat ada satu orang yang komen di video itu, dia juga mungkin ngelihat sekilas atau gimana, aku nggak ngerti. Ternyata di video itu tuh ada sekelebatan putih yang lewat, atau ada sosok lain berbaju putih gitu yang lewat di belakang aku, pas di posisi di belakang aku duduk. Dan awalnya pas waktu aku ngedit itu, aku ngiranya itu hanya refleksi cahaya atau pantulan cahaya gitu. Tapi pas aku pikir-pikir dan aku inget-inget, itu di video itu aku naruh senternya di depan, dan aku pakai headlamp pun arahnya ke depan. Maksudnya senternya pun dari depan ke arah belakang aku, dan headlampnya itu tuh dari aku terus ke depan ke arah kamera. Dan nggak mungkin banget kalau misalkan itu pantulan cahaya, karena posisinya di belakang aku tuh gelap banget. Dan kalau misalkan itu refleksi cahaya atau pantulan cahaya, nggak mungkin dong kalau misalkan cuma sekali, pastinya beberapa kali. Dan kalau misalkan itu daun atau apa gitu yang terpantul dari cahaya senter depan aku yang tersorot kamera, nggak mungkin sekali juga. Dan pas tag video yang itu tuh aku nggak cuma beberapa menit, tapi hampir 1 jam aku tag video yang pas bagian beres makan itu. Dan sekelebatan itu hanya lewat sekali aja, nggak beberapa kali. Jadi aku yakin banget itu memang bukan refleksi cahaya atau bukan pantulan cahaya. Dan kejadian keduanya pun terjadi pas waktu aku mau tidur. Itu terjadi pas waktu aku mau tidur, dan aku ngerasain di luar itu auranya udah mulai dingin banget. Dan kayak apa ya, awalnya sih memang bukan awalnya, dan pas waktu aku mau tidur itu hujan badainya itu makin lebat, makin banyak petirnya, dan itu pun udah di jam 11, udah waktunya aku untuk tidur. Dan aku masuk ke dalam tenda dan memaksakan untuk tidur karena di luar tuh dingin banget, udah auranya tuh udah beda dari anget langsung ke dingin gitu. Dan aku paksain untuk tidur. Dan setelah pas aku masuk tenda, awalnya sih memang sama aja, udaranya itu tuh kayak di luar udah mulai dingin gitu. Jadi nggak lama setelah itu udaranya langsung berubah dan auranya pun langsung berubah, yang tadinya dingin dan butuh selimutan, sampai akhirnya aku ngerasa panas banget, keringetan, dan akhirnya kayak apa harus buka baju gitu saking panasnya, keringetan sampai keringetnya ngalir. Dan aku di situ langsung bingung, padahal di luar tuh dingin banget dan apinya itu udah mati karena udah kesiram hujan gitu. Terus sedangkan di dalam itu panas sampai keringetan. Mungkin bagi kalian yang ngalamin kejadian sama kayak aku, bisa ditulis atau diceritakan di kolom komentar, karena aku pernah ngeliat videonya Bang Zawin ngalamin kisah horor yang sama kayak aku. Dia diganggu kalau nggak salah di Gunung Ciremai deh. Ceritanya sama kayak aku dan kejadiannya pun kayaknya sama kayak aku. Dia di dalam tenda itu ngerasa panas, sedangkan di luar dingin dan kayak ada aura-aura negatif. Tapi kalau aku yang ngalamin sendiri itu auranya positif, nggak negatif. Mungkin sosok penunggu di situ udah kenal sama aku dan udah tahu kalau aku tuh memang membutuhkan tempat itu hanya untuk buat video atau tag video aja. Dan kejadian yang ketiga ini horor banget, enggak gimana ya, bukan horor banget sih, bahkan sampai bikin aku tuh nggak tahu ini horor, nggak tahu apa. Pokoknya ini kejadian yang bikin aku terkesan banget di tempat ini. Aku tuh di situ di jam 11 itu aku udah mulai tidur, dan di jam 1 itu aku kebangun karena di situ aku mimpinya pun aku di tempat itu. Di mimpi itu
di mimpi itu aku mimpinya aku ngelakuin kegiatan solo camping sama persis yang kayak aku lakuin waktu itu. Jadi dari camping di tempat ini terus sampai aku kayak ngebunuh-bunuh hewan gitu, dan aku langsung pindah ke atas. Itu sama persis dari pakaiannya, terus tempat shelternya, shelter yang di sini, shelter yang di atas juga sama persis. Dan itu pun pas waktu aku di dalam tenda, aku tuh di dalam mimpinya itu aku ngeliat kayak sosok perempuan yang kayak pakai kemben gitu, cantik banget. Aku ngeliat sosok perempuan yang pakai pakaian adat Jawa lengkap, tapi dia pakaian adat Jawanya tuh kayak pakaian ratu gitu. Dari mulai dia pakai kemben, terus mukanya cantik banget, terus dia kayak ada pakai mahkota gitu. Dan selain dia pakai mahkota gitu, dia juga kayak pakai kembang melati gitu di sini, di selambang di sini. Aku serem. Terus juga di tempat itu jadi wangi banget, kayak wangi melati gitu. Dan di posisinya itu sosok perempuan itu senyum sama aku, kayak dia tuh seakan-akan mempersilahkan atau memperbolehkan aku untuk tidur di situ dan bikin video di situ. Kayak ya terserah aku gitu mau bikin video di situ dan mau ngapain aja di situ, karena aku dari bawah pun niatnya hanya untuk bikin video aja. Jadi mungkin dia tahu niat baik aku, nggak niat baik sih, emang baik, niat baik bukan ya pokoknya gitu deh. Intinya dia itu tahu aku buat video di situ dan tahu kalau aku nge-record video untuk YouTube di situ, dan ya dia welcome gitu sama aku, kayak mempersilahkan banget. Itu kenapa alasannya aku lebih suka solo camping daripada harus bawa temen atau ngajak temen, karena dari diri aku sih, kalau misalkan kita bawa temen pasti kita bakalan ngobrol. Nomor satu itu perempuan biasanya ngomongin orang, ngegosip gitu, atau apa yang ngegibah deh bahasanya, dan jadi negatif auranya, jadi kayak ngomongin orang, jadi ngomongin yang gak bener. Makanya itulah salah satu alasan aku kenapa aku gak mau ngajak orang dan gak mau ngajak temen. Selain takut membicarakan yang enggak, aku juga takut di tempat itu atau penunggu di situ akan terima apa enggak kalau misalkan kita melakukan itu. Kembali lagi ke cerita, di mimpi itu tuh aku buka mata gitu, dan pas aku buka mata aku ngeliat di sebelah aku tuh memang ada sosok perempuan itu. Dia tuh senyum sama aku, dan seketika dia habis senyum gitu dia langsung hilang begitu aja. Dan seketika dia hilang itu aku langsung kebangun dari mimpi itu, dan aku langsung lihat sekeliling sekitar ya, tapi memang nggak ada apa-apa, tapi itu asli banget, nyata banget, kayak aku dibawa ke alam dia. Entah apa sebutannya, yang jelas ketika kita melakukan kegiatan solo camping atau melakukan kegiatan di hutan, PMA itu penting, atau bisa dibilang positif mental attitude, bisa dibilang positif mental attitude. Jadi intinya apapun posisinya atau apapun situasinya, kita tuh harus tetap berpikir positif dan nggak boleh panik, karena ketika kita panik kita akan membahayakan diri kita sendiri. Intinya kalau misalkan kita berkegiatan di hutan atau di alam liar, kita tuh harus berniatan positif dan nggak boleh yang aneh-aneh, karena kita nggak tahu isi hutan itu apa. Dan karena di hutan itu lebih banyak bahayanya daripada nggak bahayanya. Makanya yang terpenting itu adalah skill, etika, dan pengetahuan.